Oke lur, sebelum kita melakukan pengekliran, setelah kita campur clear tadi, di sini kita coba membaca suhu dan kelembapan udara yang ada di ruangan ini ya lur ya. Oh alah, jadi kemberi ya kembredek berisi ekor pamer, ya gitu. Kalkulator paten bejaji gitu. Alah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Ini video tak buat supaya ya teman-teman nggak tambah semakin bingung dengan uploadan saya yang tak buat episode per episode ya. Terus tambah lagi pendapat atau statement dari Bayu Airbrush yang juga ikut-ikutan bahas suhu aplikasi berserta kelembapan yang disitu nampilkan kalkulator ya. Enggak, alat pengukur suhu dan kelembapan. Oke, alatnya bagus, tapi sekarang zamannya wes canggih. HP-nya teman-teman sudah ada kelembapan, indeks, terus suhu, semua tercantum di HP atau smartphone teman-teman. Bahkan mungkin kemungkinan 1 jam ke depan, 2 jam ke depan itu di HP malah lebih lengkap. Ini misalkan teman-teman pengen cari data yang benar-benar. Oke, sekarang tak ulas atau tak jelaskan lagi lebih detail tentang suhu dan kelembapan. Biasanya suhu memang berbanding terbalik dengan kelembapan. Kelembapan ini apa sih? Di situ biasanya tunjukkan angkanya kan persen. Itu adalah kandungan air yang tercampur di udara. Sederhananya seperti itu. Kalau suhu satuannya derajat Celcius, biasanya tulisannya 26 titik terus C. Nah, itu berarti derajat Celcius. Nah, suhu ini memang biasanya kadang-kadang berbanding terbalik dengan kelembapan. Misalkan di siang hari suhunya 30 derajat, biasanya kelembapannya ini ya mungkin kalau ideal di Indonesia biasanya di angka 70 ke 80. Kalau malam hari suhu turun bisa mungkin 26, 25, biasa kelembapannya naik bisa mungkin di angka 80 ke atas atau 90 ke atas. Jadi suhu derajat panas berbanding terbalik dengan kelembapan atau satuannya biasanya persen ya. Jadi kandungan air yang terkandung di dalam udara. Kalaupun teman-teman pengen identifikasi sederhananya pakai badan kita aja ya. Pokoknya kalau malam hari cuacanya sudah mulai terasa recep adem menggigil, berarti biasanya kelembapannya semakin tinggi, suhu turun rendah. Sederhananya seperti itu. Apakah kelembapan yang tinggi ini juga bisa terjadi pada siang hari? Bisa. Kapan? Ya mungkin ketika mau turun hujan atau mendung, atau bahkan ketika sedang hujan biasanya kelembapan tinggi. Saya pernah membuat video tentang itu ya. Untuk identifikasi sederhananya seperti gini. Kalau pengen tahu kandungan air di dalam udara ya, bahwa udara itu mengandung air ya, teman-teman ambil cermin saja, terus cerminnya ditiup dengan napas dalam kita ya. Yang jelas mesti di cerminnya akan keluar embun partikel air yang dari tubuh kita. Nah, ini juga bisa terjadi pada cat. Kalau sudah kelembapan tinggi, salah pemilihan thinner, kita maksa nembak cat, kejadiannya akan seperti yang ada di video ini yang dulu pernah saya upload. Kasih contoh media. Nah, ini contoh thinner meskipun piu, tapi dia nggak layak dalam kondisi yang ekstrim seperti gini ya. Oke, jadi kalau suhunya terlalu rendah, terus aplikasi cat dapatnya seperti gini, ini berarti bahan kita yang nggak mampu ya, jangan dilanjut. Cuman kalau nah, ini contoh video ketika aplikasi siang hari, kondisinya cuacanya hujan atau suhunya rendah tapi kelembapan tinggi, dapatnya catnya ngembun seperti gini. Catnya mendung, putih seperti gini ngembun. Nah, di sini lengkap saya bahas. Untuk linknya saya cantumkan di kolom deskripsi ya, supaya teman-teman nggak gagal paham. Ini ketika ngembun pada cat, jadi belum di-clear sudah ngembun, kondisi siang hari, hujan, kelembapan tinggi tapi suhu rendah. Kalau sudah begini bagaimana? Ya, solusinya ada di video itu, atau sederhananya linknya saya cantumkan di kolom deskripsi. Ini bahkan cat yang saya pakai sama, kalau nggak salah tinternya sama, tapi kondisi siang dengan kelembapan tinggi hasilnya nggak sama. Hasilnya seperti itu yang ada pada video yang dulu pernah saya upload. Tapi kalau malam hari kelembapannya relatif nggak terlalu tinggi, ya kita nggak akan menemukan cat mendung seperti yang dulu pernah saya bahas. Oke, tadi aplikasi cat suhunya sekitaran 27, sekarang 26, kelembapan 90. Di sini mulai mendung ya. Tapi
ini masih relatif angka aman. Kita pakai thinner yang slow dry, wes aman. Clear coat tadi saya pakai 6300. Yes, pengen golek daging wae yang cepat. Thinner kita coba main berapa yo? Thinner kurang persen aja. Coba pakai thinner 25% ya, saya rasa enak, enggak terlalu berat. Tut 25% oh ini. Oke. Karena sebenarnya dimainkan lebih sedikit lagi enak kalau malam 6300 ini. Cuman teman-teman mungkin yang baru nyoba nanti pakai thinner sedikit, pakai clear ini kaget kalau spray gunnya enggak gede. Jadi main di 25% itu aman, seenak ditembak, maksudnya begitu. Oke, visit aplikasi langsung. Terus uber-uberan nanti hujan ini. Oke, kita kembali ngomong tentang kelembapan, cat ngembun, dan clear coat yang ngembun ya. Kita ngomongin cat yang ngembun. Mungkin pertanyaan teman-teman yang masih awam atau pemula, yang kemarin kebetulan juga ada sempat tanya kepada saya, Mas, kenapa kalau malam hari kok malah pakai thinner yang mungkin slow, piu slow, nggak pakai yang cepat kering saja, kan kondisinya malam hari. Nah, ini pengalaman dari saya seperti gini. Ketika kita main di malam hari yang kelembabannya relatif lebih tinggi daripada siang hari, kalau kita pakai thinner yang cepat kering, ketika kita aplikasi catnya, karena kelembapan tinggi, kandungan air dalam udaranya ada, ketika kita nembak, partikel air tercampur dengan cat yang kita tembakkan kepada media sehingga mengakibatkan catnya mendung. Kalau kita pakai thinner yang cepat kering, biasanya lapisan luar sudah menguap duluan, atau dalam tanda kutip mungkin catnya sudah kering tapi uap air terjebak di dalam. Ini yang mengakibatkan catnya mendung. Ini pun juga bisa terjadi ketika kita proses clear coat. Misalkan mungkin ketika kelembabannya, persentase atau kandungan uap air dalam udara terlalu tinggi, kita aplikasi clear coat, salah pemilihan thinner, kita ngambil thinner yang cepat kering misalkan, terus kita tembakkan kepada media, mungkin nembaknya juga babi buta, sehingga ketika clear coat lapisan luar sudah kering, yang di dalam masih belum sempat menguap sehingga terjebak. Uap air yang terjebak pada lapisan clear coat bagian bawah ini akan mengakibatkan clear coatnya terlihat mendung, putih-putih, seperti halnya yang ada pada video ini. Nah, mungkin teman-teman kalau mau coba bahwa uap air, udara itu mengandung air ya, seperti yang tadi saya jelaskan di depan ya. Teman-teman ambil cermin, terus kemudian tiup pakai udara dari dalam tubuh kita kepada cermin itu, tentunya cerminnya akan ikut ngembun. Tapi kalau mau coba ya jangan ketika habis makan pete atau jengkol, nanti malah bisa pingsan. Terus kemudian cerminnya di clear ya, tentunya ya cerminnya akan burem gitu aja, sederhananya seperti itulah. Nah, mungkin sekarang pertanyaan teman-teman seperti gini, berapa sih Mas suhu optimal atau suhu ideal untuk nembak itu? Kalau kita kembalikan kepada tabel SATA, suhu ideal untuk nembak itu antara 20 ke 30 derajat Celcius dengan kelembapan 20-60%. Ini optimal. Nah, masalahnya di Indonesia untuk mendapatkan kelembapan yang di angka 30-60% ini jarang-jarang banget, karena kita ini meskipun tropis tapi kelembapannya tinggi. Rata-rata kelembapan di Indonesia ini kalau malam ya antara 80, 90, 90 lebih sedikit. Kalau siang ya mungkin kita bisa mendapatkan di 50, 60 atau mungkin bisa 40, tapi ya jarang-jarang kita mendapatkan kelembapan seperti itu. Oke, kita sini saya nggak berani masuk karena full kerjaan, jadi masuknya harus hati-hati. Nah, begini ya, kita lihat hasilnya sobat seperti apa. Ini berbagai macam clear. Nah, aku punya data lagi.
di clear A, clear B, clear C dan clear D semua ada di sini. Tentang glossnya gimana ya besok kita lihati. Terus daya tahan panjangnya ya bisanya cuma lihatnya pas konsumen ketemu gitu aja, mungkin di jalan atau sebagainya. Oke. Pas mau turun hujan juga cuacanya. Oke, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita. Nanti kita lanjut di episode selanjutnya ya. Jujur di sini saya juga masih nunggu cuaca yang ekstrim. Jadi malam hari cari cuaca yang ekstrim untuk nembak. Kenapa ya? Untuk data. Hasilnya bagaimanapun nanti tetap tak sampaikan ke teman-teman. Bagaimana teknik aplikasinya, mana bahan yang layak dan sebagainya. Ini nantang perkara. Khusus untuk konsumen, ojo ngecek di tempatku sementara. Motormu malah tak kayak praktek. Enggak. Ini hanya bercanda aja. Oke, sekian dari saya. Sampai ketemu dengan video selanjutnya. Bye bye.